Oke, selamat pagi siswa kelas 12. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang statistika, tentang pengumpulan data. Ya, dari dasar dari statistika yang pertama adalah pengumpulan data. Ada dua hal yang berkaitan dengan istilah, yaitu ada namanya statistik dan statistika. Apa itu yang membedakan? Nah, membedakan hanya huruf A di belakang, ya kan? Tapi sebenarnya ada artinya. Oke ya. Statistik itu adalah kumpulan angka-angka yang dikenal dengan nama data. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, menyusun, menyajikan, menganalisis data, mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan analisis data. Jadi ilmunya adalah statistika, tampilannya adalah statistik. Sehingga kalau kalian ketemu dengan istilah statistik, itu adalah tampilan saja, sedangkan statistika adalah ilmunya. Oke, lanjutkan dengan kegunaan statistik. Nah, kegunaan statistik itu untuk apa? Itu untuk menentukan sampel dan mencatat data sesuai dengan objek yang diteliti. Jadi kalau kita punya penelitian, harus menggunakan sampel dan data yang cocok, yang sesuai dengan apa yang mau kita teliti, ya kan? Kegunaan statistik lagi adalah membaca data yang terkumpul untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Jangan sampai dengan data yang ada kita mengambil kesimpulannya tidak tepat sehingga prediksinya meleset, ya kan? Terus melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Nah, ini misalnya data dengan pertumbuhan penduduk. Ada enggak pertumbuhan penduduk itu dikaitkan dengan data perekonomian? Nah, misalnya kalau penduduknya banyak, ekonominya meningkat, atau penduduknya banyak, ekonominya melemah, ya kan? Atau data berkaitan dengan ekspor. Semakin besar ekspor, maka peningkatan perekonomian negara meningkat misalnya. Nah, jangan sampai tanpa menggunakan statistik maka kita akan salah dalam menghubungkannya. Kegunaan statistik lain adalah melakukan prediksi untuk masa yang akan datang maupun masa lalu. Jadi kalau kita lihat di gambar kemarin grafik itu, ya kan, kalau grafik yang menanjak, berarti semakin lama akan semakin meningkat usaha kita misalnya. Atau kalau yang berkaitan dengan jual beli saham, semakin meningkat berarti kita bisa jual dengan keuntungan yang banyak misalnya. Atau begitu sudah data yang mau menurun, selama masih aman kita bisa menjualnya, ya kan, karena sudah tren mau menurun, nanti jangan sampai turun di bawah harga kita sehingga kita rugi. Nah, itu adalah penggunaan statistik. Yang terakhir adalah melakukan interpelasi atau data yang sudah terkumpul, dihubungannya bagaimana. Nah, kita harus melakukan interpretasi hubungan antara data satu dengan yang lain itu seperti apa. Berkaitan dengan statistik, kita akan nanti banyak bertemu dengan istilah populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi, apa itu sampel, ya kan? Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel sebagian dari seluruh objek data yang diteliti. Misalnya populasinya SMK Wiraharapan, maka sampelnya bisa menggunakan kelas 12 JB4. Nah, ini adalah sampel, ya kan? Atau kalau mau populasinya sekelas 12 JB4, maka sampelnya adalah individual murid-muridnya. Nah, itu sehingga populasi dan sampel tidak boleh tertukar. Tadi kita ngomongin tentang data. Nah, data itu apa? Ya kan? Data itulah subjek suatu keterangan atau informasi yang diperoleh dari objek yang diamati atau diteliti. Datanya bisa bermacam-macam. Data tinggi badan, data berat badan, data jarak siswa dari sekolah sampai rumah dan sebagainya. Nah, syarat-syarat data yang baik dan valid itu adalah objektif, ya kan?
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah relevan, harus ada hubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, ya kan? Nah, apa yang mau kita pecahkan, maka datanya harus relevan, up to date. Nah, kalau bisa tepat waktu, jadi tidak boleh data 2 tahun lalu dipakai untuk sekarang. Jadi kalau bisa data hari ini dipakai untuk hari ini, atau data minggu lalu untuk hari ini. Jangan sampai 2 tahun lalu untuk hari ini. Nah, itu tidak up to date. Reliable, nah, data juga harus reliable, harus dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sembarang data yang diambil. Jadi dalam data itu yang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah data harus representatif, harus mewakili objek yang diteliti. Kalau objeknya siswa, ya harus datanya dari siswa, jangan ngambil data dari orang tua. Oke, demikian tadi berkaitan dengan data, pengumpulan data. Nah, mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk belajar tentang statistika. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan.